Ya, saya sangat bergembira ada di depan Anda pada saat ini, Bapak Ibu. Saya masih ingat bagaimana kami 5 tahun lalu ya mengadakan roadshow dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kami mampir di Lampung ya. Waktu itu kami naik mobil panggil, kami berenam waktu itu dengan tas besar-besar ya. Kita tidak pernah membayangkan ada acara yang seperti ini Bapak Ibu, karena waktu itu banyak yang kita ajak tapi boleh dibilang hampir semuanya menolak ya. Tetapi kita tahu bahwa kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya harapan, kita sungguh mengerti bahwa bisnis ini akan membawa manfaat bagi banyak orang ya. Seperti motonya membangun ekonomi rakyat cinta Indonesia gitu Bapak Ibu. Dan sangat bersyukur perubahan itu pun mulai kami alami ya. Yang walaupun ditolak kami tetap maju, ditolak tetap maju, ditolak tetap maju gitu ya. Saya juga ingat ya 5 tahun lalu bagaimana ya, bukan 5 lah ya, 5 ya kurang lebih 5 sampai 8 tahun yang lalu kami sangat kesulitan dalam hal ekonomi ya, mencoba berbagai bisnis ya, tidak pernah terpikir untuk bergabung di bisnis MLM. Bahkan waktu itu kalau ada orang ajak MLM, saya bilang LM enggak lah gitu. Tetapi ada orang yang luar biasa yang berhasil meyakinkan saya untuk bergabung di bisnis multi level ya, dan luar biasa. Beliau adalah sahabat saya. Saya percaya Tuhanlah yang mengirimkan beliau untuk bisa berjumpa dengan saya. Beliaulah yang membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Tepuk tangan untuk top leader kita Bapak Sausi Matuka. Beliau adalah sahabat lama saya ya, dan melalui itulah saya bergabung di bisnis multi level ya, dan saya bisa terkuatkan di Mercy ini tidak sendirian Bapak Ibu, karena ada teman-teman yang bersama-sama dengan saya yang selalu menguatkan saya ya. Ada Pak Anggiat ya, beliau selalu menguatkan dengan semangat yang luar biasa, dengan kekuatannya yang kepercayaannya yang sangat tinggi ya, tidak ada kata menyerah gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau aplaus untuk ya. Demikian juga ya, Bapak Ibu juga sudah dengar tadi bagaimana ibu rumah tangga ini berubah menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa ya. Bapak Ibu sudah dengar tadi, kuncinya adalah beliau mau membuka hati dan belajar dan terus belajar. Beliau aplaus untuk Ibu founder kita, ini direktur Ibu Panaria Semandi ya. Dan juga kita sudah dengar tadi ya, orang yang luar biasa ya. Beliau mengatakan bahwa untuk sukses di Mercy kita harus membuka hati, mau belajar ya, kapanpun dari siapapun kita bisa belajar ya. Beri aplaus untuk Bapak Oke Prihandoko. Beliau manajer yang sangat luar biasa di Mercy dengan timnya, tim PD Habis ya. Oke. Kemudian juga ada Pak Marbun ya. Pak Marbun ini adalah sahabat saya dari kecil. Teman saya menggembala kerbau, teman saya main kelereng. Tapi dulu setiap main kelereng selalu kalah dia. Tepuk tangan untuk Pak Marbun ya. Menjadi leader di Mercy ya, bersama beliau ya. Orang-orang di kampung kami sana di Samosir mulai banyak yang bergabung di Mercy ya, dan sekarang bahkan di sana leader-leader luar biasa ya. Seperti Pak Situmorang, salah satu direktur di Mercy yang penghasilannya sudah 100 juta per bulan. Tepuk tangan untuk beliau ya. Dan orang yang sangat luar biasa yang walaupun memang kami berulang kali datang ke rumahnya selalu ditolak ya kan, sambil dia senyum, iya bagus kok like bisnisnya, bagus banget ya. Tapi nanti
dulu gitu ya. Kalau nggak salah saya 5 kali mungkin, Bu Panaria saya dengar lebih dari 20 kali ya. Akhirnya bisa ngajak beliau ya. Ya, beliau pasti cerita dari pendidikannya S2 titik-titik ya. Tetapi ya, pendidikan itu ya suatu hal. Tetapi seperti Benjamin Franklin, dia hanya 2 tahun pendidikan formal. Dia bisa menjadi penemu listrik, dia bisa menjadi politisi, bahkan pernah menjadi presiden Amerika ya, karena mau belajar. Dan orang ini pun mau belajar ya. Bahkan kayaknya setiap hari baca buku dan setiap hari baca artikel yang saya kirim ya, dan selalu dia balas ya. Tepuk tangan untuk Pak Roland Simatupang ya. Ya, semangatnya sangat luar biasa ya. Jadi kalau ada penolakan atau apa yang sedih, justru malah bikin kita ketawa gitu ya. Waktu kami di Bandung ya, diusir sama ibu-ibu kan, akhirnya kami kabur gitu ya. Di jalan dia malah bikin ketawa-ketawa. Kita diusir. Tapi luar biasa Bapak Ibu ya, kami berdua mengalami pengusiran yang sama itu ya di Bandung waktu itu ya. Dan luar biasa kami berdua bisa beli Pajero Sport ya. Juga tepuk tangan untuk orang yang luar biasa, di mana ya ibu ini selalu bilang, udah itu bisnis jangan disangkut pautkan ke saya ya. Ya pokoknya jalan-jalan aja katanya. Tapi luar biasa sekarang bonusnya sudah sepertinya UTW 50 juta per bulan ini ya. Tepuk tangan untuk Ibu Manajer Rina. Ya, dan orang yang luar biasa ya, yang menjadi ketua panitia kita saat ini, Mr. Lex. Awalnya di awal sekali saya lihat ya mungkin hanya sebagai penggembira, maaf Mr. Lex ya. Ketawa sana, tepuk tangan apa ya gitu ya. Tapi nggak ada yang join ya kan. Sampai aplek-aplek dia bilang, itu gimana itu Pak, katanya itu semangat terus tapi nggak ada yang join gitu. Tapi beliau belajar luar biasa, dan ya saat ini bonusnya juga OTW 20 juta, 30 juta per bulan. Tepuk tangan untuk Mr. Lex. Ya. Ya, dan untuk teman-teman leader semuanya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama Anda yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih, saya sangat bangga dengan Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu hal yang sangat indah di bisnis jaringan, Bapak Ibu, adalah bahwa kita cepat suksesnya. Tetapi cepatnya kita sukses itu adalah karena kita bersama-sama. Maka di Mercy ini kita harus membangun tim. Di Mercy ini walaupun kita tidak setim, cross-line, kita harus bisa kolaborasi. Kolaborasi itu lebih daripada kerjasama, cooperation. Kalau cooperation itu lakukan apa yang menjadi tugas kita, maka tercapailah tujuannya. Tetapi kolaborasi, kita melihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu kita rubah. Kita proaktif, kita kolaborasi teman-teman. Dan MBT Bekasi ini pun bisa seperti ini, event ini bisa terjadi seperti ini karena kolaborasi dari Anda, leader-leader yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, mungkin untuk mereview apa yang sudah Bapak Ibu dengar di awal tadi. Pertama, Anda mendengar tadi mengubah paradigma, ya, paradigma. Pak Ronald sudah ceritakan, ya, intinya mungkin bahwa kita bisa memperoleh uang menjadi karyawan, menjadi self-employed, menjadi pengusaha, dan menjadi investor, ya kan? Seperti ditulis dalam buku Kiyosaki, ya. Jadi hidup cuma satu kali, jangan kita ambil peluang yang paling kecil, ambil peluang yang paling besar, menjadi pengusaha. Bapak Ibu, saya sebelum menekuni bisnis level, saya adalah karyawan. Saya adalah karir saya tertinggi sebagai senior manager, gaji tertinggi 12 juta per bulan waktu itu ya, dapat mobil dinas ya. Nah, tapi kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, saya kerja 17 tahun itu, 17 tahun dengan saya kerja 5 tahun di Mercy. Kalau seandainya saya tetap kerja di perusahaan dengan hasil yang saya dapatkan selama 5 tahun ini dari segi bisnis Bapak Ibu, itu seharusnya saya sudah kerja lebih dari 80 tahun Bapak Ibu. Lama kerjanya 80 tahun baru saya bisa dapatkan yang 5 tahun ini Bapak Ibu. Nah, itulah keajaibannya Mercy, itulah keajaibannya bisnis jaringan.
Maka Bapak Ibu, kenapa Anda sudah bergabung tidak melakukan? Karena Anda salah paradigma, salah melihat bisnis ini. MLM saya tidak pernah sebut dengan benar MLM, saya sebut LMLM karena saya meremehkan. Apa itu MLM? Ya kan, saya bilang LMLM. Kalau bahasa itu LMLM, dia LMLM didekati gitu. Saya selalu melecehkan seperti itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Anda yang sudah bergabung sekarang sudah dengar tadi materi dari Pak Ronald, rubah paradigma kita bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Jangan sampai Anda meremehkan bisnis ini. Kenapa belum sukses? Karena Anda belum waktunya. Maka teruskan, terus melangkah, ya, belajar melakukan. Itu Bapak Ibu. Dan setiap training seperti ini sebenarnya hal pertama yang kita lihat bukan cara melakukannya bagaimana. Kalau melakukannya itu kita harus benar-benar praktik, ya. Tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan cara pandang yang benar. Anda punya mentalitas yang lebih kuat untuk mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu, ya. Jadi itu Bapak Ibu, jangan sampai meremehkan bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa dan bisa membuat Bapak Ibu menjadi orang-orang luar biasa. Itu yang pertama tadi, ya. Lalu Mr. Les menyampaikan tadi, mengapa Mercy? Mengapa kita harus punya impian? Mercy ini Bapak Ibu bisa mewujudkan apapun impian Anda. Mercy bisa mewujudkan apapun impian Anda. Mercy ini sudah sangat lengkap, tidak ada yang harus diragukan. Kita sudah berjalan 5 tahun, tapi 5 tahun itu pun baru mulai. Kita masih akan terus berkembang, bahkan kita akan mendunia Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Mr. Lex. Mengapa Mercy? Ya, Anda sudah masuk ke Mercy, pahamilah ini. Itulah perusahaan kita, itulah profil daripada perusahaan kita, itulah kendaraan yang akan membawa Anda sukses. Sama seperti Anda punya Ferrari sekalipun, dari sini ke Bandung harusnya bisa setengah jam atau bahkan 20 menit, tapi kalau Anda tidak kendarai, maka kendaraan itu akan tetap ada di garasi Anda, betul nggak? Demikian juga Mercy, Anda sudah join 1 bulan, 2 bulan, bahkan lebih, bahkan 6 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau Anda tidak mengendarai Mercy-nya, kalau Anda tidak belajar, kalau Anda tidak mengenali perusahaannya, tidak kenali produknya, tidak kenali bisnisnya, Anda tidak kemana-mana. Tetapi semakin Anda memahami, semakin Anda menjiwai bisnis ini, maka Anda pun akan semakin cepat melajunya Bapak Ibu. Ya. Lalu kalau Anda sudah tahu seperti apa perusahaannya, Anda harus tahu apa yang menjadi bagian Anda, betul kan? Itulah tugas dan tanggung jawab member yang dilakukan, yang disampaikan tadi oleh Ibu Panaria. Ya, pahami bisnis kita, promosikan bisnis kita, lalu bantu jaringan-jaringan Anda untuk semakin paham bisnis ini. Dasar dari bisnis kita ini adalah home sharing. Jantung dari bisnis kita ini adalah home sharing. Jadi begitu member Anda bergabung, bentuk home sharing atau ajak ke home sharing yang sudah ada. Itulah nanti akan membuat bisnis Anda bergulir, terus berkembang. Disitulah kita berproses. Lalu mulailah nanti ada home prospect, ada MOP, dan ikut training seperti ini, maka jaringan kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisnisnya pun semakin besar. Bonus Anda pun mengalir setiap hari, jutaan bahkan puluhan juta setiap hari Bapak Ibu. Jadi itu kata Mr. Lex tadi, tidak ada shortcut, tidak ada lift untuk menuju sukses. Sukses itu harus berproses. Tapi jaminannya, kalau Anda jalani prosesnya dengan benar, maka jaminannya adalah sukses 100%, bahkan 1000% Bapak Ibu. Itu jaminannya. Secepat apa Anda sukses adalah tergantung sebanyak apa waktu yang Anda berikan untuk belajar dan melakukan bisnis ini. Dan satu hal tadi disebutkan komitmen dan integritas. Sudah tidak diragukan komitmen dan integritas dari para leader Mercy, pendiri Mercy. Tetapi bukan hanya komitmen itu yang dilakukan, Anda juga harus punya komitmen. Dan saya juga bisa jamin sukses Anda 100% kalau Anda mempunyai komitmen terhadap 2 hal ini. Yang pertama, Anda mau melakukan tugas-tugas Anda setiap hari dengan senang hati untuk mencapai impian-impian Anda. Jadi jangan pernah berpikir, nanti kalau gue kerjakan, apa yang aku dapat bonus?
Enak banget dia, enggak. Anda melakukan itu adalah untuk mewujudkan impian-impian Anda. Tetapi ingat di awal tadi, bisnis di Mercy ini sangat cepat karena kita bersama-sama. Itulah sebabnya harusnya saya bekerja 80 tahun. Saya 5 tahun saya sudah bisa dapatkan Bapak Ibu. Makanya kata MC tadi betul Bapak Ibu, bukan sombong. Semoga bisa menginspirasi. Memang setiap tahun saya bisa beli 1 rumah Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya Manut Setinja, bukan hanya Pak Anggia, bukan hanya Bu Panaria, bukan hanya Pak Ronald, bukan hanya Pak Oke, bukan hanya Bu Rina, bukan hanya leader-leader Anda, bukan hanya atlet-atlet Anda pun pasti bisa luar biasa. Jadi komitmen pertama, kerjakan tugas Anda. Bagaimana cara mengerjakannya? Tadi sudah dijelaskan dan belajar lagi nanti di konseling dan di lapangan Bapak Ibu. Itu komitmen pertama. Komitmen kedua yang akan memastikan sukses Anda, jangan pernah berhenti sampai semua impian Anda mewujud Bapak Ibu. Kalau kedua komitmen ini Anda pegang Bapak Ibu, maka apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda, apapun pendidikan Anda, saya pastikan Anda pasti bisa meraih sukses luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita belajar ya. Ini materi saya mengenai dasar-dasar dari kepemimpinan, basic leadership. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk menjadi pebisnis, untuk menjadi entrepreneur, itu kita harus menjadi pemimpin. Kenapa? Untuk sukses besar, kita harus membangun tim. Tidak ada sukses besar yang bisa dicapai sendirian Bapak Ibu. Sukses besar itu selalu dicapai bersama tim. Semakin besar impian Anda, maka semakin besar, semakin banyak, dan semakin berkualitas tim yang Anda butuhkan Bapak Ibu. Maka untuk bisa membangun tim, Bapak Ibu wajib menjadi seorang pemimpin, leader. Kenapa kita perlu pemimpin? Karena jaringan kita, aset kita adalah manusia Bapak Ibu. Manusia itu mempunyai sifat-sifat dasar. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memahami manusia dengan lebih baik, maka bisnis Anda pun semakin baik. Itulah yang akan saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu pasti harus ada pengikut, betul nggak Bapak Ibu? Kita adalah pemimpinnya, member-member kita adalah pengikut-pengikutnya. Tujuan kita adalah bagaimana pengikut-pengikut kita ini juga menjadi pemimpin-pemimpin yang baru, menjadi pemimpin-pemimpin yang mandiri. Saat semakin banyak pemimpin-pemimpin di jaringan kita, semakin banyak orang-orang yang mandiri di jaringan kita, maka Bapak Ibu kita akan free. Kalau kata top leader kita Pak Samsi Matupang, jalan-jalan dibayar, shopping-shopping dibayar, tidur dibayar, mati pun dibayar. Itu kata beliau ya. Tapi untuk itu semua kita harus mau berjuang, kita harus mau belajar Bapak Ibu. Iya. Oke, waktu saya sampai jam berapa Pak? 5 Pak. Jam 5. Oh, masih banyak waktunya rupanya. Oke. Next. Iya, ini akan kita pelajari apa itu leadership, bagaimana untuk mulai memimpin, apa itu hukum kepemimpinan, bisnis jaringan dan leadership. Ada 5 level kepemimpinan, kualitas kepemimpinan dan budaya kepemimpinan. Next. Oke. Ya, apa itu leadership? Apa itu kepemimpinan? Ya, leadership adalah pengaruh, influence bahasa Inggrisnya ya, tidak lebih, tidak kurang. Jadi memimpin itu adalah mempengaruhi. Ya, ayo kita ikut training MBT. Semua ikut atau ada sebagian besar ikut atau sebagian besar tidak ikut? Itu adalah evaluasi, itu adalah kepemimpinan kita berarti. Kalau semuanya ikut, berarti kepemimpinan kita sudah bagus. Kalau belum, jangan putus asa. Terus kita perbaiki kepemimpinan kita, Bapak Ibu. Ya, leadership berarti membawa orang lain dari suatu tempat ke tempat yang Anda inginkan dan juga dia inginkan. Ya, seperti ya Bu Panaria. Ya, di awal bergabung, saya bilang itu mau sukses nggak? Lain mau sukses nggak? Gak pengaruh. Mau katanya. Padahal saya pun belum sukses saat itu kan. Ya. Ayo kita sukses, kita kerjakan tugas-tugas kita ya. Akhirnya
Bu Panaria, Pak Marlun bisa beli rumah di Sumarekon yang harganya miliaran, bisa beli vitamin Nova, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya pun jadi sukses juga Bapak Ibu kan. Pak Ronald bisa beli Majalah Sport, ya makin sukses lagi saya kan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita sukses bersama-sama. Jadi artinya kita membawa orang lain tanpa mereka merasa terpaksa, ya, karena nggak ada orang yang suka dipaksa. Bagaimana kita mulai memimpin? Yang pertama harus kita lakukan adalah membangun komunikasi. Jadi dari pertama kita memprospek sebenarnya itu kita sudah mulai membangun kepemimpinan, membangun relasi dengan orang yang kita prospek. Bapak Ibu, orang yang kita prospek, apalagi kalau dia sudah bergabung, tepuk tangan dulu untuk problem ini. Beliau yang mengajak saya ke bisnis. Jadi yang pertama adalah membangun komunikasi, Bapak Ibu. Komunikasi ini adalah alat yang serbaguna daripada kepemimpinan. Komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, itu nanti bisa terjadi relasi yang kurang baik, saling curiga dan sebagainya. Jadi kita harus belajar komunikasi. Kita harus bangun komunikasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi dari pertama kita prospek komunikasi nggak itu Bapak Ibu? Atau ada yang prospek diam-diam aja cuma lihat-lihat gitu? Nggak ada kan? Kita cerita kan? Itu kita mulai membangun komunikasi. Berarti kita sudah mulai memimpin sebenarnya dari sejak awal kita memprospek, ya. Lalu yang kedua membangun hubungan, relasi Bapak Ibu. Tapi kalau relasi tidak baik, bisnis menjadi tidak baik, bonus pun menjadi tidak baik, ya. Jadi membangun hubungan, selalu kita membangun hubungan Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepedulian. Kita peduli dengan orang-orang yang sudah kita ajak ke bisnis ini. Jangan hanya kita senang, oh selamat bergabung, ya kan? Anda sudah bergabung platinum, jalur yang tepat, jalur hijau menuju penghasilan 10 juta per hari. Tapi berikutnya nggak pernah dihubungi, kan gitu. Bangun komunikasi, langsung bilang sama dia, bagaimana Pak? Sudah konsumsi produknya? Sudah. Bagaimana? Enak? Mantap. Oke, kalau begitu Pak, undanglah tetangga-tetangganya. Ibu, undanglah tetangganya untuk datang ke sini. Undang saudaranya, undang guru TK anaknya, undang lurahnya, undang RT-nya, bawalah ke sini semuanya. Buat daftar nama. Adakan home prospek di rumahnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita memberikan kepedulian, ditanya lah, ya kan? Jangan sampai enggak, ya. Karena itu tadi orang-orang yang bergabung di bisnis ini itu menjadi partner jangka panjang kita. Dan kami sudah membuktikannya Bapak Ibu. Pak Saul memprospek saya ke bisnis multilevel kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih menjadi partner saya dan ke depan akan juga menjadi partner saya. Jadi itu Bapak Ibu, kita harus selalu. Kemudian untuk mulai memimpin juga kita harus mulai mendengar. Belajar lalu memimpin Bapak Ibu. Yang paling penting adalah mendengar. Kenapa kita perlu mendengar? Supaya kita tahu, supaya kita kenali member kita dengan lebih baik. Mungkin dia tidak tahu cara membuat daftar nama, mungkin dia malu-malu dia untuk menjelaskan bisnis ini kepada tetangganya atau mengundang. Kita tanya dulu apa yang menjadi kesulitannya. Sama saat kita prospek di awal pun kita dengarkan apa yang menjadi masalah dia. Makanya pendekatan itu perlu kan, kata Bu Penaria tadi, untuk kita mendengarkan, mengenali member kita dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong, membantu dia lebih baik. Karena kepemimpinan, hakikat dari kepemimpinan adalah membantu orang lain untuk mempunyai hidup lebih baik. Itulah kepemimpinan. Jadi semakin kita kenali, semakin kita dengarkan member kita, maka kita pun bisa memberikan mereka yang terbaik. Kita pun bisa semakin mengenali mereka dan melayani mereka dengan lebih baik. Itulah untuk mulai memimpin Bapak Ibu. Ya, next Pak. Next. Ya, oke. Ternyata Bapak Ibu, ya dalam buku ilmu kepemimpinan ya, dan saya percaya ini berlaku juga di kepemimpinan multilevel. Ya, nanti kalau materi-materinya untuk yang ini saya belum tulis, tapi yang kualitas leadership saya sudah tulis, saya sudah share Bapak Ibu. Ya. Hukum kepemimpinan, hal pertama yang menurut saya sangat mengena dengan bisnis kita adalah hukum katup. Hukum katup, buka tutup. Level bisnis Anda selalu dibatasi oleh kepemimpinan Anda.
Jadi kalau kita sudah rasanya kerja keras, sudah jungkir balik, sudah pulang sampai malam, sampai terus setiap hari kita lakukan, belum ada kemajuan bisnis kita harus merenung. Mungkin kepemimpinan kita perlu diperbaiki, Bapak Ibu. Kepemimpinan kita perlu diperbaiki. Karena hukum ini menyatakan bisnis kita akan sejalan dengan tingkat kepemimpinan kita. Jadi contoh, kalau kepemimpinan saya, contoh misalkan dari nilai 1 sampai 10, kepemimpinan saya ada di 5, tengah-tengah, biasa-biasa, maka bisnis saya tidak mungkin 6, bisnis saya hanya bisa 4, tidak bisa 5. Untuk bisa menaikkan bisnis saya menjadi 5, maka kepemimpinan saya harus naik ke 6. Untuk bisnis saya naik ke 6, ke 7, kepemimpinan saya juga harus naik ke 7, ke 8, ke 9, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Maka saya harus belajar kepemimpinan. Dan itu hubungannya dengan yang kedua, kepemimpinan tidak dibentuk dalam sehari, tetapi dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu, Anda semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tapi ingat, itu tidak dalam satu hari. Sama waktu kita sekolah atau kuliah. Ada nggak begitu kita daftar kuliah, ya daftar di Tribakti, ya kan? Terus tiba-tiba langsung wisuda, ada nggak? Nggak ada. Tetapi karena belajar, karena mengikuti ujian, mengerjakan tugas dan sebagainya, ya, maka kita pun dengan berproses itu dapat nilai lalu wisuda, ya kan? Jadi jangan lihat wisudanya saja, jangan lihat suksesnya saja, jangan lihat Bu Panaria sudah bisa beli rumah di Summarecon, beli Kijang Innova, jalan-jalan ke luar negeri, bisa ke Holy Land. Jangan lihat itu saja, tapi lihat bagaimana Bu Panaria berproses. Pernah loh suatu saat, ya, tapi saya nyesel sih, saya paksa Bu Panaria ini presentasi sampai nangis loh teman-teman. Saya nggak tahu dia pernah kasih tahu nggak sama Pak Marmun itu. Tapi dia sabar berproses Bapak Ibu. Kemudian ada hukum nilai tambah. Memimpin itu adalah melayani orang lain untuk memberikan nilai tambah. Maka kita harus dengar, wajib mendengar orang-orang yang kita pimpin sehingga kita bisa melayani mereka dengan lebih baik. Jadi jaringan kita, member-member kita itu kita harus layani. Tetapi saya ingatkan teman-teman, jangan dibalik begini. Itu kata Pak Manuntun kemarin harus dilayani. Pak Manuntun harus melayani saya dong. Jangan. Anda harus melayani downline-downline Anda juga tetap harus melayani upline-upline Anda. Jadi kita melayani orang lain. Universal itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita meneguhkan, ya, memperlengkapi orang. Sama pertemuan kita di sini Bapak Ibu. Ya, ini adalah lebih kepada memperlengkapi Bapak Ibu supaya menjadi leader-leader yang luar biasa, menjadi entrepreneur sukses masa depan Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Daripada harus kerja 80 tahun seperti saya tadi kan, mending kita kerja 3-4 tahun gitu bisa jadi miliarder kan. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, next Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah 5 level kepemimpinan Bapak Ibu. Memang ini boleh saya bilang mungkin belum banyak dikenal orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga dunia. Level yang pertama adalah posisi. Orang menganggap bahwa posisi atau jabatan itu adalah kepemimpinan yang sebenarnya. Kalau sudah menjadi komandan, dapat jabatan, berarti dia sudah menjadi pemimpin. Belum tentu Bapak Ibu. Contoh misalnya waktu saya menjadi manajer di perusahaan, belum tentu staf-staf yang ada di bawah saya melakukan karena senang hati. Tetapi kenapa? Karena takut dipecat. Karena saya punya posisi. Karena saya punya jabatan. Orang mengikuti saya karena keharusan, ya. Tetapi di bisnis jaringan seperti ini Bapak Ibu, ini tidak berlaku. Di bisnis jaringan seperti ini, sesungguhnya kita langsung masuk ke level nomor 2, permission, perkenanan. Orang mengikuti kita bukan karena terpaksa. Orang mengikuti kita karena mereka mau. Orang mengikuti kita karena mereka tahu bahwa dengan mengikuti kita, bahwa mereka pun bisa sukses seperti kita, bahkan lebih besar. Itulah perkenanan. Maka di sini kita harus membangun relasi. Jadi di sini tidak laku, walaupun Bu Panaria sudah direktur, dia tidak bisa bilang, oh saya kan direktur, kau apa, member baru kan, ya itu kata saya. Nggak ada, itu nggak berlaku. Tetapi sebagai direktur Bu Panaria
harus memberikan yang terbaik, melayani membernya, membantu membernya, mendengarkan, membangun relasi, sehingga membernya pun dengan senang hati mendengarkan dia. Maka setiap apa kata Bu Panaria diikuti oleh membernya, maka jadilah kita sukses cepat, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa masih lama? Yaitu ikut training ya, nanti dulu lah Pak, ya kan? Datang ke kantor ya, nanti aja dulu Pak, ya kan? Itu kenapa? Karena apa? Kepemimpinan kita itu harus kita bangun melalui apa? Kepedulian. Bapak Ibu, ada yang disebut dengan 3 pertanyaan pengikut. Followers question, ya pertanyaan pengikut. Setiap pengikut itu pasti bertanya, walaupun tidak diungkapkan. Setiap kita punya member, berarti mereka punya pertanyaan dalam hati yang diajukan kepada kita. Yang pertama adalah, apakah Anda peduli dengan saya? Orang tidak akan pernah mau mengikuti orang yang tidak peduli dengan dia, betul nggak Bapak Ibu? Ya, maka sebagai apa? Mari kita berikan yang terbaik kepada member-member kita. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari pemimpin adalah, apakah Anda bisa membantu saya? Berarti ini berbicara mengenai kompetensi. Contoh, misalnya bisa nggak membantu meyakinkan member saya? Bisa nggak membantu ngajarin saya membuat daftar nama? Bisa nggak ngajarin saya membuat pendekatan? Bisa nggak ajarin saya untuk membuat suatu home prospect yang produktif? Nah, itu berarti kompetensi kita. Maka kita harus belajar. Ya. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apakah Anda bisa dipercaya? Ya. Jadi karakter. Makanya tadi Mercy, integritas dan komitmennya ya, bisa nggak dipercaya? Sekali orang tidak percaya, ya sangat susah untuk membangun kepercayaan itu kembali Bapak Ibu. Maka jadilah kita orang yang bisa dipercaya. Ya, contoh misalkan ada itu, tapi di ruangan ini nggak ada ya. Orang posting misalnya, postingannya nggak dipostingkan, posting platinum cuma diposting 3 atau 1, jadi tidak bisa dipercaya, betul nggak? Berarti itu merusak jaringan kita. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi posisi yang kedua, kita permission sudah mulai membangun hubungan Bapak Ibu. Setelah kita membangun hubungan dengan member-member kita, sudah saling kenal, makanya kita perlu buat home sharing dan home prospect. Disitulah kita saling mengenal, betul nggak? Di home sharing itu, ya kan? Maka mulailah produksi. Kita adakan home prospect, kita adakan prospek, mengundang ke MOP, maka mulailah ada closing. Itu produksi, betul nggak? Kita bantu member kita untuk closing, ada produksi. Tetapi jangan berhenti di produksi. Hal yang terpenting adalah nomor 4, pengembangan sumber daya manusia atau reproduksi. Sehingga produktivitas akan terjadi tanpa kita. Tanpa kehadiran kita, member-member kita sudah bisa mulai produksi. Itulah perlunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini, home sharing, ya, mentoring, mendampingi ke lapangan, sehingga terjadi pengembangan sumber daya manusia. Maka member-member kita semakin luar biasa. Nah, saat member-member kita sudah mandiri, ada pengembangan sumber daya manusia, percayalah Bapak Ibu, kita akan masuk kepada posisi puncak atau pinnacle. Orang akan menghargai kita tanpa kita harus sebutkan, saya akan upline-mu, hargai saya. Nah, tidak akan seperti itu lagi. Tanpa kita minta pun, mereka akan menghargai kita. Mereka akan menghargai Anda. Kenapa? Karena Anda sudah menciptakan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Jadi untuk berpindah dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5, ini butuh waktu, ini butuh proses. Kita harus belajar dan berjuang setiap hari. Benar, ini kata-kata ini sudah diperkenalkan oleh Pak Saw, bahkan dari 10 atau 8 tahun yang lalu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Saw. Saya baru mengerti setelah baca lagi buku, Pak. Ternyata yang Bapak ajarkan itu sudah ada rupanya di buku itu. Ya, jadi mau kita berproses terus, belajar dan berjuang setiap hari, maka kita akan sampai pada posisi puncak itu. Dan tidak terkecuali siapapun Anda, asal Anda mau menjalani proses ini. Begitu member kita bergabung, langsung kita bangun hubungan, langsung kita buat home prospect untuk supaya bisa menghasilkan bonus. Sudah mulai menghasilkan bonus, bagus nggak bonus? Apa? Enak nggak dapat bonus? Enak. Kamu pun belajar, dia belajar menjadi presenter dan seterusnya. Ya, saya ingat Pak Ronald ini ya, walaupun S2 titik-titik, kalau ngajarin membernya presentasi luar biasa. Kemana pun dia selalu ngajarin membernya presentasi. Ke Sintang sana kan, pakai bahasa Dayak dia presentasi, itu bukan betul. Ya, jadi ajarin member-member kita
Ya, bukan hanya presentasi tetapi juga ya untuk memahami leadership tentunya Bapak Ibu. Ini 5 level kepemimpinan. Disinilah kita berproses Bapak Ibu. Ada hal yang harus saya ingatkan pada saat kita berada pada posisi puncak, itu bisa-bisa kita terjebak menjadi posisi awal. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa oh saya lah yang bikin dia sukses, dia bisa sukses karena saya. Akhirnya kita menjadi sombong, kita menjadi masuk ke posisi. Hati-hati ini Bapak Ibu ya. Jadi saat kita identifikasi, ini orang luar biasa, jangan ditelan bulat-bulat tuh identifikasinya ya. Tapi kembalikan edifikasi itu dan mengatakan bahwa anda semua adalah orang luar biasa. Saya bisa seperti ini adalah karena anda semua gitu. Yes. Ya. Sehingga kita tidak terjebak di situ ya. Kalau kita terjebak di situ kita tidak bisa lebih tinggi lagi. Karena Mercy ini ya kita visi daripada Mercy ya seperti sering disampaikan oleh top leader kita adalah menjadi raksasa bisnis dunia. Wow. Jadi ini unlimited, ya kan? Maka untuk itu kita harus terus belajar Bapak Ibu. Terus kita aktif, ya kan? Sampai nanti suatu saat dipanggil, ya kan? Kalau sudah dipanggil apa lagi, ya kan? Tapi sebelum kita dipanggil, ya kan? Daripada malas-malasan, ya kan? Daripada nggak melakukan apa-apa, kan lebih baik kita belajar dan aktif. Dan kita sudah punya kendaraannya. Kendaraannya seperti apa tadi? Sudah dijelaskan oleh Mr. Oke dan Mr. Lex, ya kan? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Next. Oke. Nah, jadi sangat jelas bahwa bisnis Mercy ini, Bapak Ibu, itu sangat tergantung saya bilang kepada kepemimpinan. Bagus tidaknya jaringan kita, bagus tidaknya bonus kita, berkelanjutan atau tidaknya bonus kita. Jadi ini bukan hanya bonus sekali kan? Bonus kita yang benar itu adalah setiap hari. Bahkan tidak melakukan apa-apa pun bisa dapat bonus. Seperti tadi saya sebutkan ya, yang selalu disampaikan oleh Pak Sa, jalan-jalan dibayar, shopping dibayar, tidur dibayar, mati pun dibayar. Kan itu tujuan akhirnya gitu ya kan? Ya. Jadi kepemimpinan sangat ditentukan oleh kepemimpinan Bapak Ibu. Ya, artinya bagaimana kita memahami kepemimpinan dan mempraktekannya. Bagaimana kita melayani jaringan kita sebaik mungkin sehingga tercipta semakin banyak orang sukses. Inilah yang membuat saya semakin mencintai bisnis ini Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, setelah saya renungkan lagi, apa sih tujuan kita datang ke dunia ini? Ternyata setelah saya renungkan jawabannya, tujuan saya hadir ke dunia ini adalah untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Dan Mercy adalah kendaraan yang tepat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga terpanggil untuk menjadikan hidup orang lain menjadi lebih baik, untuk bermakna bahwa Mercy ini adalah tempatnya Bapak Ibu. Sebab apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, itu kita akan bawa mati, betul Bapak Ibu? Tetapi apa yang kita lakukan bagi orang lain, itu akan hidup abadi selamanya Bapak Ibu. Maka Mercy ini tidak hanya sekedar bonusnya besar, tetapi Mercy ini adalah bisnis yang membuat kita membuat hidup kita jauh lebih berarti Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi maknanya lebih dalam daripada hanya sekedar bisnis ataupun bonus Bapak Ibu ya. Biar bisnis kalau kata Pak Saud. Oke. Kemajuan kepemimpinan menentukan kemajuan jaringan, sudah pasti. Ya, jadi kalau jaringan kita sudah sekian tahun kita belum ada kemajuan, mari kita belajar kepemimpinan. Mari kita bertanya kepada upline kita. Mari kita baca buku-buku mengenai kepemimpinan, sehingga jaringan kita bisa lebih cepat berkembang, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk semakin sukses organisasi jaringan kita butuh lebih banyak leader yang berkualitas. Maka kita harus menciptakan leader. Tetapi ingat, untuk bisa menciptakan leader, diri kita sendiri dulu yang harus kita ciptakan jadi leader. Untuk bisa mengajarkan kepemimpinan, untuk bisa meminta member kita mempraktekkan kepemimpinan, maka kita dulu yang harus mempraktekkan kepemimpinan. Sebelum kita meminta member kita untuk melayani member-membernya, mari kita tunjukkan pelayanan kita kepada member-member kita. Karena kita tidak mungkin membagikan apa yang tidak kita punya, ya kan? Maka kita harus belajar, harus mau mengubah diri. Maka kata-kata teachable, atau saya sebut spirit of teachable, keinginan untuk mau berubah setelah mendengarkan, ya, oh iya benar tuh kata Bapak itu,
Oh benar kata ibu itu. Tidak tertutup apakah itu upline kita, downline kita atau apapun. Tapi yang jelas kita harus mau menjadi pribadi yang siap berubah. Karena untuk menjadi sukses itu memang kita harus berubah, ya kan? Buktinya Bu Rina berubah kan? Dari gak mau jangan disangkut-sangkutkan dengan saya, ya kan? Akhirnya dia berubah, mulai belajar kan? Dari gak mau baca buku mulai baca buku, ya kan? Dari gak mau baca artikel setiap pagi pasti dibalas tuh artikel saya, ya kan? Luar biasa. Maka jadilah dia sudah OTW 100 juta per bulan ini. Luar biasa loh ya. Pernah saya intip bonusnya 35 juta lebih Bapak Ibu. Saya intip 35 juta lebih. Itu beberapa bulan yang lalu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi berubah ya Bu Rina ya. Merasakan perubahan itu kan ya. Itu. Jadi untuk sukses kita memang jati diri kita harus berubah Bapak Ibu. Karena kalau jati diri kita berubah, maka orang-orang yang kita tarik dengan diri kita juga akan berbeda. Betul? Kalau berbeda orang-orang yang kita tarik, artinya orang-orang yang lebih positif, orang-orang yang lebih bersemangat yang kita tarik, orang-orang yang lebih mau belajar, maka nasib kita pun akan berubah. Pak Ronald menggambarkan ini dengan sangat-sangat elegan Bapak Ibu. Ya, Pak Ronald mengatakan, dulu saya tinggal di Tanah Garapan, di situ minum, supir angkot, berantem setiap hari, maka setiap hari terjadi seperti itu. Tapi beliau keluar dari lingkungan itu dan mau belajar, dan beliau katakan, saya yakin beliau mengatakan ini dengan tulus, Mercy ini membentuk kepribadian saya. Dan ternyata Pak Ronald mobil yang dibawa menjadi lebih pendek. Yang tadinya 12 meter Damri, sekarang Pajero Sport. Karena sudah berubah Bapak Ibu ya. Karena sudah berubah ya. Oke, next. Yes. Ya, terus Pak, deketin lagi Pak. Terus saja. Dan sekali lagi, cukup. Oke. Kualitas kepemimpinan. Bapak Ibu, artikel mengenai ini saya sudah kirimkan. Ada 21 kualitas kepemimpinan setidaknya. Dan saya sudah baca dan tulis kembali mengenai itu. Sangat-sangat cocok untuk kita. Sangat cocok untuk kita. Ya, di antaranya ya tentu karakter. Karakter itu akan menentukan. Karakter inilah sebenarnya jati diri. Perubahan karakter berarti perubahan jati diri tadi. Kalau karakter kita berubah seperti karakter orang sukses, maka kita pun sukses. Kenapa? Karena kita menarik orang-orang di sekitar kita juga orang-orang yang siap untuk sukses, Bapak Ibu. Ya, komitmen. Tadi 2 komitmen. Ya, jaminan sukses kita di Mercy pegang 2 komitmen itu. Yang pertama, lakukan tugas-tugas Anda di Mercy untuk mencapai impian Anda. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti sampai setiap impian Anda tercapai. Kalau itu komitmen yang Anda pegang, maka sukses di Mercy ini adalah pasti, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga kompetensi dari meningkatkan kemampuan kita, komunikasi kita sudah bahas. Keberanian Bapak Ibu, bukan keberanian berantem, tapi keberanian untuk berubah. Ya, keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang tadinya kita tidak biasa bangun pagi menjadi bangun pagi. Yang tadinya tidak biasa baca buku menjadi baca buku. Yang tadinya tidak biasa melayani orang menjadi biasa melayani. Jujur Bapak Ibu, saya 17 tahun kerja, posisi terakhir di perusahaan menjadi senior manager. Saya prospek pertama sekali ke rumah kemudian duduk menjelaskan kepada mereka, itu rasanya bagaikan di neraka. Karena tadinya saya nyuruh-nyuruh orang, sekarang saya harus kayaknya memohon-mohon kepada mereka gitu kan ya. Tetapi itu pertama melihatnya, tetapi sekarang tidak. Saya sangat senang Bapak Ibu, karena saya menyadari dengan saya bisa menceritakan berita baik ini kepada orang, walaupun saya harus prospek ke rumah-rumah. Ini saya berarti membuat hidup saya lebih berarti dan membuat hidup orang lain lebih berarti. Hidup orang lain akan menjadi jauh lebih baik. Jadi ego saya itu dilunturkan Bapak Ibu. Saya menjadi pribadi yang lebih sederhana. Itulah Mercy Bapak Ibu. Luar biasa Mercy Bapak Ibu. Kalau begitu Mercy seperti ini Bapak Ibu, orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang senang membantu orang lain, maka saya percaya suatu saat nanti akan banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia ini dari leader Mercy. Hubungan juga sudah kita bahas. Fokus Bapak Ibu, fokuslah kepada impian Anda dan fokuslah untuk mengerjakan bisnis ini. Jangan apa kata orang, oh ini lebih bagus, Anda ke sana. Ini lebih bagus, Anda ke sana, ya. Ingat Bapak Ibu, bisnis ini yang paling utama, nilai yang paling utama dari bisnis jaringan
adalah komunitasnya Bapak Ibu. Komunitasnya. Kalau bicara mungkin bonus leadership, mungkin ada yang mengatakan, oh bonus leadership kami lebih banyak, dibayarnya bukan harian, setiap jam dibayar katanya kan. Ya, bonus sponsor kecil 100.000, kami 200.000 sponsor katanya kan. Mereka bisa katakan seperti itu. Produk kami lebih bagus, nggak diminum dilihatin aja langsung sembuh, mungkin begitu. Jadi Anda nggak ada pegangan ke sini mana ya? Tetapi ingat, nilai yang paling berharga dari bisnis kita ini adalah komunitas kita ini Bapak Ibu. Di mana Anda dihargai di sini, di mana Anda dikembangkan di sini, di mana Anda di sini dibimbing, dibantu dengan tulus oleh leader-leader Anda untuk menjadi orang yang luar biasa. Itulah nilai yang kita junjung tinggi di Mercy Bapak Ibu. Lalu kemurahan hati, ya, jadilah orang yang murah hati Bapak Ibu ya. Kalau kata Pak Saud, jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit kata Pak Saud. Dari bonus kita itu ya tidak ditentukan oleh seberapa besar bonus kita baru kita bisa memberi sebenarnya. Berilah. Mungkin ada keluarga kita yang butuh, mungkin ada member kita yang butuh kita support dan lain sebagainya. Kita berikan gitu ya. Tidak harus puluhan juta bonus kita. Walaupun mungkin hanya 100.000 yang kita beri, tapi itu sudah berarti. Tapi itu melatih kita menjadi orang yang murah hati Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang murah hati yang akan mendapat kemurahan, betul nggak? Itu juga kualitas pemimpin ya. Mendengarkan tadi Bapak Ibu. Kenapa kita mendengarkan? Supaya memahami orang lain lebih baik, sehingga kita bisa membantu orang lain dan melayani orang lain lebih baik pula. Ya. Kemudian disiplin pribadi Bapak Ibu. Disiplin melakukan setiap hari. Jadi kalau Anda kayaknya udah melakukan, udah aku kerjakan semuanya Pak, udah polos udah melakukan ini, lakukan ini, sudah ya, sudah kok nggak belum juga sukses kan gitu kan? Ada kemungkinan Anda mungkin belum disiplin, belum melakukannya setiap hari. Nilai yang paling besar di bisnis ini, yang paling tinggi adalah kita melakukan setiap hari. Dengan melakukan setiap hari, maka semakin baik, semakin baik, semakin baik. Begitu bangun tidur Bapak Ibu, begitu bangun tidur, katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya akan menjadikan hari ini menjadi maha karya agung saya. Jadi jangan menunggu sukses, oh nanti 3 tahun lagi kita masa sukses, sudah 3 tahun lagi aja kita lakukan. Kita lakukan setiap hari menjadi mahakarya kita Bapak Ibu. Mungkin itu membaca buku, mungkin itu membaca artikel, mungkin itu memprospek, mungkin mendampingi downline kita, mungkin menelpon mereka, mungkin mengunjungi mereka. Itu juga suatu mahakarya Bapak Ibu. Itu adalah karya-karya kecil yang kita lakukan setiap hari yang akan memberikan hasil yang luar biasa dan besar Bapak Ibu. Jadi disiplin pribadi ini penting sekali ya. Disiplin pribadi itu penting sekali, melakukan setiap hari. Disiplin pribadi itu adalah jembatan antara niat baik dan perbuatan baik, ya kan? Udah niat baik sih, udah niat mau prospek, udah belum? Ternyata hanya niat, oh niat prospek, ya follow up ya kan? Niat datang ke training hanya niatnya saja gitu ya, hanya keinginannya saja. Tetapi ini keinginan dan kenyataan, itu penghubungnya adalah disiplin pribadi Bapak Ibu. Dan ternyata bangun tidur pagi itu jauh lebih enak Bapak Ibu. Saya keseharian saya bangun pagi ya 4:30 saya sudah bangun, kemudian membaca kembali buku yang saya baca kemarin, lalu jam 5 saya mulai mengetik artikel itu. Kalau nggak selesai jam 6 ya jam 6 saya berdoa dulu ya sama istri dan anak-anak saya lanjutkan 6:30 baru saya lanjutkan. Tapi kalau artikelnya cukup pendek, biasanya sebelum jam 6 saya sudah kirim itu. Dan artikel-artikel itu benar-benar menambah wawasan saya Bapak Ibu. Dan saya share ke teman-teman, ayo supaya kita sama-sama belajar ya. Dan juga boleh kok kita diskusi di situ, cuman nggak pernah ada yang nanya kayaknya di situ ya. Hanya kasih jempol, tapi oke, Anda sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya ya. Tunggu dulu Pak, belum. Jadi mau belajar ya, belajar ini penting sekali ya. Jujur saya mungkin 1 bulan atau 1 minggu setelah kenal Pak Saud, ini kata beliau, kalau kita sudah menganggap diri kita tidak perlu belajar lagi, sama seperti kita menjadi daun yang sudah kuning, sebentar lagi
jatuh dan membusuk. Tetapi kalau kita menganggap diri sebagai daun yang hijau, kita mau belajar, berarti kita masih akan berkembang. Mau belajar. Ya, kemudian impian Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Lex. Impian itu sangat penting. Impian inilah bos kita. Saat Anda ditolak, ingin impian Anda. Jadi saat kami ditolak dengan Pak Ronald, wow mantap, nanti kalau Pak Jeronya datanglah dulu ke kita ke sini katanya, pura-pura untuk beli rokok atau apa katanya. Tapi ternyata belum pernah kesana gitu Pak Ronald ya. Tapi setidaknya kata-kata beliau itu menguatkan ya kan. Oh iya benar lah, saya bilang kita bebas ya. Dan itu benar luar biasa. Impian itu yang membuat kita kuat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun jaringan kita, untuk kita bisa membuat bisnis kita semakin kuat, semakin hebat, teruslah belajar kepemimpinan. Mari kita peduli ya. Karena pertanyaan pertama seorang pengikut tadi adalah, apakah Anda peduli dengan saya? Karena tidak mungkin ada orang yang mau mengikuti orang yang tidak peduli dengannya ya. Melayani orang lain Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik. Apalagi nih yang bisa saya bantu Pak Siahat, apalagi yang bisa saya bantu Pak Roni gitu kan ya, Pak Jantar, apalagi yang bisa saya bantu gitu ya. Tapi Pak Siahat juga harus terjemahkan itu, bilang sama downline-nya, apalagi yang bisa saya bantu. Belajar kepada upline-nya, Pak gimana supaya saya bisa bantu downline saya ini dengan lebih baik gitu ya. Oke, melayani orang lain, menghargai orang lain ya. Tadi disebutkan memberikan nilai tambah pada orang lain. Memberikan nilai tambah pada orang lain itu Bapak Ibu 3 hal. Yang pertama adalah kita menghargai mereka, kita menghormati mereka. Yang kedua adalah kita memberikan sesuatu kepada mereka yang membuat hidup mereka lebih baik ya. Yang ketiga adalah kita belajar untuk meningkatkan kemampuan diri kita, sehingga kita setiap ketemu orang ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka ya. Downline kita itu tidak minta uang sebenarnya, tapi mereka minta diajarin, mereka minta dibimbing, mereka minta dituntun, sehingga mereka pun bisa seperti kita. Jadi mari kita berikan diri kita, mari kita berikan waktu kita, mari kita berikan pembelajaran dari kita Bapak Ibu. Kemudian mengembangkan kompetensi, itu juga baik kepemimpinan, terus kita belajar. Maka satu hal yang harus kita ingat, untuk terus memimpin, untuk terus menjadi yang terdepan, kita harus terus belajar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktunya 5 menit. Oke, mungkin 5 menit ini bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya? 2 pertanyaan silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, Bapak ini Pak, silakan Pak. Silakan sebutkan namanya Pak dan pertanyaannya singkat, padat, jelas. Nama saya Samson Sihombing, yang bawa saya adalah Ibu Panaria Sihombing. Mantap, terima kasih Pak Sihombing. Pak Samson orang kuat ini. Orang kuat, tapi saya lemah. Namanya sudah kuat. Namanya saja. Jadi sejak saya diajak dan sudah member itu baru 2 kali gagal, saya sudah frustasi. Iya. Kebetulan yang di prospek itu orang-orang menengah bawah. Iya Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, lebih bagus mana sasaran kita, menengah ke atas ekonominya atau menengah ke bawah? Itu pertanyaan saya, karena memang sudah saya prospek banyak orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah, satu pun tidak ada yang join. Ada yang ke Cikampek, ada yang ke Cibarusa, ada yang ke Banten. Sama juga kayak Bapak dulu, LM apa itu katanya. Udah kan? Saya narik taksi aja, saya bilang. Jadi pertanyaan saya hanya itu aja. Barangkali ada solusi di situ. Lebih bagus mana sasarannya, antara menengah ke bawah atau menengah ke atas? Itu pertanyaan. Saya nggak tahu, sama atau tidak bisa nggak tahu. Karena saya belum pernah. Oke, saya sudah tangkap. Saya sudah tangkap. Tepuk tangan untuk Pak Sihombing. Luar biasa, ya. Jadi masalah utamanya adalah karena bukan soal atas atau bawahnya. Masalah utamanya adalah 2 kali ditolak, Bapak langsung nyerah. Itu sebenarnya.
Ya, jadi apa disebutnya ya? Jadi ada cerita begini Pak, ada seorang penambang, dia sudah ribuan kali mukul batunya, tapi nggak dapat emasnya Pak. Tapi ada seorang yang datang, dia sudah lihat, udah lama sekali mereka sini kok nggak ketemu emasnya, ya kan? Lalu dia panggil orang-orangnya, mereka pukul. Ternyata hanya sekali pukul emasnya ada Pak. Jadi makanya tadi intinya adalah proses kita lakukan setiap hari. Untuk orang-orang yang menengah ke bawah, kita bisa membantu mereka untuk hidupnya lebih baik Pak secara ekonomi, karena bisnis ini menolong orang lain. Untuk orang-orang yang menengah ke atas juga bisa, dari segi ekonomi biar kaya juga tetap mau uang kan Pak, tapi dari segi kesehatan terutama bisa kita tekankan kepada mereka. Bapak bisa bilang, oh kan Bapak banyak uang, Bapak mau menikmati ini jangka panjang atau pendek? Kok gitu pertanyaan Pak Siombing ini katanya? Ya panjang lah, maka konsumsilah produk Mercy yang Anda sekarang. Tapi kalau yang bawah bilang, udah berapa umur Bapak? Udah 50, kan teman Bapak mungkin 50 kan sepeningkat Bapak. Masa gitu-gitu aja hidupmu dari dulu? Mau berubah nggak? Mau. Kalau mau berubah, ayo bergabung di Mercy, kita kerjakan sama-sama. Nanti seperti itu bisa beli rumah miliaran gitu Pak. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah, lakukan terus dengan sungguh-sungguh setiap hari. Justru dari penolakan itu kita akan banyak belajar, kita evaluasi apa yang kurang kemarin. Dari penolakan itu kita bisa banyak belajar. Tetapi satu tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kepada Pak Siombing dan teman-teman semuanya, saat Anda mendekati orang, apakah itu kalangan atas, apakah kalangan bawah, apakah kalangan tengah-tengah, satu hal yang harus Anda tanamkan di hati, saya menceritakan Mercy kepada orang ini adalah dalam rangka saya ingin membantu dia untuk menjadi lebih baik. Maka betul kata Bu Panalia, kalau kita belum apa-apa udah cerita Mercy, nggak tahu masalah dia pun akan otomatis nolak kita. Tanya dulu apa kesulitannya. Mungkin dia bilang anakku lulus SMA nih tahun depan, tapi nggak tahu gimana kuliahnya. Ini solusinya, ya kan? Mungkin dia bilang ini kakiku sakit-sakit ini, sering seperti digigit semut, ya kan? Gimana nih? Udah seminggu, atau udah sebulan nggak sembuh-sembuh, ya? Ini solusinya. Benar Bapak. Produk Mercy itu luar biasa. Saya sendiri mengalami seminggu lalu, belum lama. Itu saya pulang dari kantor, waktu itu kuping saya terus bunyi. Aduh, kenapa lagi kuping saya bunyi terus ini? Saya bilang sama istri, gimana ini Mak, kuping saya kok bunyi terus, saya nggak bisa dengar apa-apa. Kok pusing katanya? Sini saya tetes propolis katanya. Kita tetes propolis cuma satu tetes, bangun paginya seger, hilang itu. Ya, jadi sampai sekarang produk Mercy ini benar-benar masih saya rasakan. Ya, saya juga baru pulang dari Jawa Tengah kemarin karena mertua saya sakit, ya. Juga kami kasih minum propolis dan jauh lebih baik kesehatannya sekarang sebelum kami pulang ke sini. Jadi tanamkan dalam hati kita ingin membantu orang lain, gitu Pak Siombing. Dan jangan pernah menyerah. Yang namanya mau membantu orang lain, kalau belum mau dibantu ya berarti kita belum paham dia mungkin Pak. Sama seperti kita ingin membantu, seperti cerita ya, seekor monyet ingin membantu ikan, ya kan? Kasihan kamu ikan, ini airnya sudah mau habis, daripada kamu di sini, mending kamu di atas pohon. Si monyet ngambil ikan, ditaruh di atas pohon, ikannya mati. Karena monyet itu tidak ngerti apa yang menjadi kebutuhan ikan itu, kan gitu kan? Maka kita pun harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan prospek kita, apa yang menjadi masalah mereka, barulah kita bisa menolong mereka. Oke, sekian dari saya. Waktunya sudah habis. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa.